Hai guys, selamat datang di Jejak Sastra. Di video kali ini kita akan membahas tentang peran sastra dalam kehidupan kita sehari-hari. Sastra bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata, ia adalah jendela yang membuka berbagai perspektif dan menyoroti isu-isu penting yang membentuk budaya serta cara berpikir kita. Mari kita eksplorasi lebih mendalam. Di video kali ini kita akan membahas tentang peran sastra dalam kehidupan kita sehari-hari. Sastra bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata. Oke, yang pertama yaitu pengaruh sastra terhadap masyarakat. Sastra memiliki kekuatan luar biasa dalam mempengaruhi masyarakat. Karya sastra seringkali mencerminkan realitas sosial, mengubah kesadaran pembaca terhadap isu-isu penting yang mungkin terabaikan. Melalui novel, puisi, dan drama, penulis menyampaikan pesan yang dapat memicu refleksi dan perubahan. Mari kita lihat contoh karya Pramudia Anantatur seperti Bumi Manusia yang menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonialisme. Karya ini bukan hanya bercerita, tetapi juga menjadi alat untuk menyadarkan pembaca akan ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka. Melalui karakter dan konflik yang kuat, sastra bisa menjadi medium untuk menyuarakan perubahan sosial. Di luar itu, karya sastra seperti Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata menggambarkan perjuangan pendidikan di Indonesia. Buku ini tidak hanya menceritakan perjalanan hidup sekelompok anak yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga membangkitkan semangat untuk terus berjuang meskipun dalam keterbatasan. Pembaca menjadi lebih peka terhadap isu pendidikan dan hak asasi manusia. Yang kedua, sastra sebagai bagian dari budaya. Sastra adalah bagian integral dari budaya. Setiap karya mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan masyarakat di mana ia lahir. Melalui sastra, kita bisa memahami identitas budaya yang membentuk kehidupan sehari-hari. Karya-karya sering diadaptasi menjadi pertunjukan atau film, seperti Hamlet yang diadaptasi oleh banyak sutradara di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa cerita yang kuat dapat melampaui batas bahasa dan budaya dan menyentuh hati banyak orang. Misalnya, pertunjukan wayang kulit di Indonesia tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sastra dalam bentuk lisan maupun tulisan membantu pelestarian budaya, memberikan identitas kepada masyarakat, dan memperkuat ikatan sosial. Di era globalisasi, tantangan bagi sastra lokal adalah bagaimana mempertahankan jati diri budaya di tengah arus budaya global. Namun, karya sastra lokal tetap dapat menunjukkan kekayaan dan keunikan budaya kita, seperti puisi-puisi Samparti Djoko Damono yang menyentuh tema cinta dan kehidupan dengan gaya yang sederhana namun mendalam. Oke, selanjutnya yaitu sastra dan cara berpikir. Sastra juga memiliki dampak signifikan terhadap cara kita berpikir. Membaca karya sastra dan memperluas wawasan dan membuka pikiran kita terhadap berbagai perspektif. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjelajahi dunia yang berbeda melalui karakter dalam cerita. Ketika kita membaca novel, kita tidak hanya mengikuti alur cerita, tetapi juga dihadapkan pada konflik moral, pertanyaan tentang keadilan, dan isu-isu kemanusiaan. Misalnya novel pada tahun 1984, karya George Orwell yang mengajak isu pembaca untuk mempertimbangkan isu kebebasan individu versus pengawasan pemerintah, dan mendorong kita untuk berpikir kritis tentang hak-hak kita dalam masyarakat. Sastra membantu kita mengembangkan empati dengan menggambarkan pengalaman hidup dan mungkin berbeda dari kita. Ini memberikan kita kesempatan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dan memahami perasaan mereka. Dalam konteks ini, sastra bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga alat pembelajaran yang efektif. Kita juga bisa melihat pengaruh sastra dalam cara berpikir dan kritis. Melalui analisis karya sastra, kita belajar untuk mengevaluasi informasi, memperkaya asumsi, dan mempertanyakan asumsi, dan menggali makna di balik kata-kata. Keterampilan ini sangat penting dalam dunia yang penuh dengan informasi yang beradab dan kadang menyesatkan. Selanjutnya yaitu fungsi sosial sastra. Dari segi sosial,
sosial, sastra memiliki fungsi penting dalam membangun komunitas. Membaca dan mendiskusikan karya sastra bisa menjadi aktivitas sosial yang memperkuat ikatan antar individu. Kegiatan ini seperti klub buku atau diskusi sastra di sekolah atau perpustakaan dalam contoh nyata dari bagaimana sastra menyatukan orang. Misalnya di banyak negara ada acara literasi yang mengundang penulis untuk berbagi pemikiran mereka dan berdiskusi dengan pembaca. Acara ini tidak hanya memperkenalkan karya baru, tetapi juga menciptakan platform untuk dialog tentang isu-isu sosial yang relevan. Di Indonesia ada juga selanjutnya yaitu yang kelima, fungsi pendidikan sastra. Sastra memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Melalui pembelajaran sastra, siswa dapat meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Karya sastra menjadi alat yang efektif untuk mengajarkan berbagai nilai moral dan etika. Dalam konteks pendidikan, karya sastra seperti To Kill a Mockingbird oleh Harper mengajarkan siswa tentang keadilan, rasisme, dan moralitas, diskusi tentang karakter dan tindakan mereka yang dapat memicu refleksi tentang nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan nyata. Integrasi sastra dalam kurikulum tidak hanya membantu siswa memahami teks, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi konteks sosial dan budaya dari berbagai periode sejarah. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan analitis yang penting dalam dunia yang kompleks saat ini. Kegiatan membaca juga bisa menjadi metode yang menyenangkan untuk meningkatkan literasi. Melalui bacaan yang menarik, siswa lebih memungkinkan terlibat dan mengembangkan kecintaan terhadap membaca. Program literasi yang melibatkan sastra seringkali berhasil dalam menarik minat siswa, membuat mereka lebih bersemangat untuk belajar. Jadi, seperti yang telah kita diskusikan, sastra memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, dari mempengaruhi masyarakat dan budaya hingga membentuk cara berpikir kita. Sastra adalah kekuatan yang tak terpisahkan dari perjalanan manusia. Setiap buku, puisi, atau cerita yang kita baca membawa kita pada perjalanan baru, membuka pikiran kita terhadap pengalaman orang lain, dan menggugah kita untuk berpikir lebih kritis tentang dunia di sekitar kita. Mari kita hargai dan lestarikan karya sastra sebagai bagian dari identitas budaya kita. Oke, jangan lupa untuk berbagi pemikiran kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka video ini, berikan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Jejak Sastra. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, terima kasih. Bye-bye.